Melewati masa-masa sulit itu sangatlah menyiksa. Banyak yang akan terjadi pada hidup kita, terutama masalah ekonomi. Bagaimana sulitnya mencari uang untuk menafkahi hidup kita dan keluarga tercinta. Dalam contoh kasus ini, saya punya beberapa nasihat penting yang bisa jadi pedoman bagi kamu yang sedang mengalami masa-masa sulit. Dengerin sampai habis dan jangan di-skip-skip. Nomor 1, jangan percaya sama bisnis atau investasi yang cepat menghasilkan. Kadang, dalam suatu situasi sulit, ada saja oknum-oknum yang menawarkan kepada kita suatu bisnis atau investasi yang menjanjikan keuntungan secara cepat. Padahal, mereka cuma mau nipu kamu aja untuk menghabiskan uangmu yang ada di dompet. Mungkin, pada awalnya, mereka terlihat memberimu keuntungan sedikit demi sedikit sampai banyak. Sampai di titik kamu ketagihan dan akhirnya uangmu dibawa kabur sama mereka. Siapa sih yang gak mau cepat kaya atau setidaknya keluar dari masa-masa sulit secara instan? Jadi, saran saya berhati-hatilah dalam menyikapi hal-hal ini. Yang kedua, hindari memiliki banyak anak. 2 anak aja sudah cukup. Ini bukanlah tentang kita itu pelit atau nggak bisa ngebiayain anak-anak kita nantinya. Jadi, sesuaikanlah sama budgetmu dulu. Milikilah anak secukupnya saja, supaya kamu bisa fokus memberikan segala kualitas dan fasilitas yang terbaik buat anakmu itu. Bayangkan saat kamu punya anak yang banyak di masa sulit, kamu lagi sulit ekonomi, pasti kamu harus membagi-bagi secara merata. Punya anak yang secukupnya memudahkan kamu dalam menafkahi keluargamu, dan juga anakmu akan mendapatkan segala kualitas kehidupan yang baik di masa-masa sulit ekonomi ini. Saya harap kamu memahami apa yang saya jelaskan di poin ini. Yang ketiga, jangan resign dari pekerjaan atau berhenti dari bisnismu yang sekarang. Bekerja di tempat yang masih sanggup membayar gajimu itu sudah bersyukur untuk sementara ini saat kamu di masa-masa tersulit. Begitupun misalnya dengan bisnis yang kamu jalani sekarang. Ingat, untuk sementara waktu, bukan untuk selamanya. Yang keempat, jauhi pemborosan. Kamu harus pandai mengatur uangmu. Kamu juga harus tepat sasaran saat menggunakan uangmu. Sebagai contoh, kamu lebih mengutamakan kebutuhanmu dan keluargamu dahulu dibanding menggunakan uangmu untuk sekedar hobi atau keinginanmu. Kamu harus bisa menekan ego-egomu. Oke, selesai. Apakah menurutmu nasihat ini relevan untuk diterapkan saat kita berada di masa sulit? Kalau ada yang kurang pas atau kamu mau menambahkan, tuliskan aja di kolom komentar.